Oke, jadi ini adalah video lanjutan untuk melengkapi materi kita di pertemuan sebelumnya. Karena di pertemuan sebelumnya seharusnya kita akan membahas dua hal, PDB, pertumbuhan ekonomi, dan IHK inflasi. Tetapi karena keterbatasan waktu kemarin kita baru mempelajari tentang PDB dan pertumbuhan ekonomi. Jadi video ini untuk melengkapi materi sebelumnya, kita akan membahas tentang inflasi dan IHK. Oke. Nah, uh, di pertemuan sebelumnya ada beberapa highlight yang ingin saya sampaikan dulu sebelum kita memulai materi. Pertama adalah PDB. Pengertian dari PDB. PDB adalah nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh setiap atau semua komponen unit produksi di dalam sebuah negara untuk periode tertentu. Oke, itu adalah pengertian PDB yang kemarin telah kita bahas. Dan ingat, untuk masing-masing terminologi dari definisi ini mempunyai artinya. Jadi jangan sampai salah untuk mengartikan PDB. Itu PDB. Kemudian kita juga sudah mempelajari PDB dapat dihitung dengan pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan juga pendekatan pendapatan yang seharusnya menghasilkan nilai yang sama. Kemudian kita juga mempelajari definisi PDB nominal, PDB real, berdasarkan perbedaan tingkat harga yang digunakan. Kalau harga yang digunakan adalah harga pada periode itu, maka PDB yang dihasilkan adalah PDB nominal. Kalau menggunakan harga pada tahun dasar, di mana kalau BPS di Indonesia tahun dasar untuk penghitungan PDB adalah 2010, maka nilai PDB yang dihasilkan adalah PDB real. Oke. Nah, dari perbedaan ini kita mengenal PDB deflator, perbandingan antara PDB nominal dengan PDB real, di mana pertumbuhan PDB deflator akan menunjukkan perubahan harga, perubahan tingkat harga, tingkat inflasi. Oke. Dari PDB real kita bisa menentukan pertumbuhan ekonomi, yaitu PDB real periode ini dikurangi dengan PDB real tahun sebelumnya dibagi dengan PDB real tahun sebelumnya. Kita menghasilkan terminologi pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau tadi tingkat inflasi, oke, tadi kita sudah mempelajari dari yang saya sampaikan tadi bahwa tingkat inflasi itu bisa dihitung dengan PDB deflator. Nah, video ini akan membahas penghitungan tingkat inflasi yang lain dengan menggunakan indeks harga konsumen atau IHK. Oke. Dan IHK ini sebenarnya ini yang paling umum digunakan untuk menghitung inflasi. Oke, jadi sekali lagi, inflasi memang bisa digunakan PDB deflator, tetapi metode paling umum yang digunakan untuk menghitung tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen atau IHK yang ingin kita pelajari di video hari ini. Nah, sebelum kita memulai inflasi dengan menggunakan IHK, kita definisikan dulu deh sebenarnya inflasi itu apa. Nah, inflasi ini bisa kita definisikan sebagai kenaikan harga yang terjadi secara umum. Secara umum ini artinya harga itu naik pada umumnya, yang meliputi mungkin hampir semua jenis barang. Itu inflasi. Jadi bukan barang tertentu saja yang naik, tetapi keseluruhan barang, rata-rata itu naik. Ini yang kita sebut dengan inflasi. Nah, ukuran berapa kenaikan ini yang kita kemudian sebut sebagai tingkat inflasi. Jadi inflasi adalah fenomena ekonominya, ukurannya adalah tingkat inflasi. Oke, P yang ini dinyatakan dalam bentuk persen. Oke, itu adalah tingkat inflasi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus care, kita harus peduli
terkait dengan inflasi, dan ini menjadi topik tersendiri di dalam ekonomi makro. Sebenarnya apa sih dampak negatif dari inflasi? Oke. Jika tingkat inflasi terlalu tinggi ini kita sebut dengan hiperinflasi ya. Akan menimbulkan masalah. Nah, masalahnya apa kalau tingkat inflasi itu terlalu tinggi? Yang pertama adalah merugikan orang dengan pendapatan tetap. Inflasi tadi kan kenaikan harga secara umum. Secara keseluruhan, rata-rata harga itu naik. Akibatnya apa? Akibatnya dengan uang yang sama, daya beli uang itu akan turun. Kemampuan uang untuk membeli barang dan jasa akan turun. Saat orang itu berpendapatan tetap, otomatis dia akan dirugikan. Kemampuan untuk membelinya, purchasing power dari orang itu akan turun dengan tinggi. Kenapa? Karena pendapatannya tetap, padahal harga-harga itu naik semuanya. Jadi yang paling dirugikan adalah mereka yang berpendapatan tetap. Oke. Kemudian masalah yang kedua adalah adanya distribusi yang tidak diinginkan. Distribusi pendapatan yang tidak diinginkan. Ini masalah inflasi yang lain, yang tidak direncanakan deh, atau tidak diinginkan. Contohnya apa? Contohnya adalah hubungan antara lender yang meminjamkan uang dengan borrower yang meminjam uang. Saat terjadi inflasi, borrower ini kan tetap membayar sesuai dengan hutangnya. Nilainya sudah ditentukan. Saat terjadi inflasi, nilai uang ini mungkin akan turun. Jadi yang dibayar oleh borrower itu relatif lebih rendah. Nilainya nominalnya sama, tetapi nilai dari uang itu akan turun kan akibat inflasi ini. Jadi kalau adanya inflasi ini akan diuntungkan nih borrowernya. Sedangkan lender ini dia akan dirugikan deh. Nah, ini yang distribusi pendapatan yang sebenarnya tidak direncanakan ini terjadi akibat adanya inflasi tadi. Inflasi yang terlalu tinggi atau hyperinflation tadi. Kemudian masalah yang ketiga, sulit untuk melakukan perencanaan keuangan. Sulit melakukan perencanaan keuangan. Saat perusahaan merencanakan keuangannya untuk tahun depan, berapa pendapatan yang akan diperoleh, berapa biaya yang akan dikeluarkan, akan sulit. Kenapa? Karena harga akan berubah, bergejolak yang tidak bisa diprediksi akibat hiperinflasi atau inflasi yang terlalu tinggi tadi. Gitu ya, itu kesulitan yang ketiga. Yang keempat, tentu ini masalah sosial dan keamanan deh. Kerusuhan dan yang lain. Karena apa? Karena ya tidak stabil. Ekonomi tidak stabil, politik tidak stabil, sehingga menyebabkan masalah-masalah sosial dan keamanan. Kelima, ada terminologi terkait dengan inflasi yang kita sebut dengan menu cost inflation. Menu cost inflation ini, restoran akan banyak mencetak, lebih sering untuk mencetak menu. Untuk apa? Untuk menyesuaikan harga. Kan harga makanan sudah terpampang nih di dalam menu. Tetapi saat mungkin harganya berubah-ubah karena inflasi tadi, ya restoran akan sering mencetak ulang menunya atau mengganti print out dari menunya. Ini yang kita sebut dengan menu cost inflation, menu cost of inflation. Yang keenam adalah Shue-Leather cost. Shue-Leather cost ini sebenarnya terminologi yang zaman dulu lah. Ini menunjukkan adanya metafor bahwa orang cenderung
sedikit memegang uang. Inflasi tadi kan menyebabkan nilai uang itu akan turun terus kan. Jadi orang itu akan lebih sedikit untuk memegang uang, lebih baik ditaruh aja di bank. Ya. Karena kalau semakin banyak dipegang, nilai uang itu akan semakin turun. Akibatnya dia memegang sedikit, kalau habis baru mengambil ke bank, habis mengambil ke bank lagi, sehingga dalam keadaan inflasi yang tidak menentu, orang akan sering pergi ke bank untuk mengambil uangnya, sehingga membuat sepatunya menjadi aus, gitu ya. Itu metafor bahwa ya tadi, karena orang akan cenderung sedikit memegang uang. Dan ini zaman dulu, kenapa? Karena yang menarik kas itu kan zaman dulu banget, belum ada transaksi elektronik seperti saat ini. Oke, itu masalah-masalah terkait dengan inflasi dan kenapa kita care terhadap inflasi dan menjadi bahan tersendiri di dalam ekonomi makro. Nah, sekarang kita akan mulai nih. Kita akan mulai untuk mempelajari bagaimana menghitung tingkat inflasi dengan indeks harga konsumen. Oke, indeks harga konsumen. Atau IHK. Atau istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah CPI, Consumer Price Index. Oke, dalam menghitung inflasi dengan menggunakan pendekatan ini, oke, sekali lagi IHK ini bisa kita gunakan untuk menghitung tingkat inflasi. Oke, atau simbolnya adalah P ya, biasanya di dalam ekonomi. Nah, langkahnya bagaimana? Kita menggunakan IHK untuk menghitung inflasi. Yang pertama, langkahnya adalah kita tentukan basket. Oke, tentukan basket atau keranjang lah, ya. Jadi kalau basket ini bisa kita definisikan, ini sebenarnya adalah keranjang imajiner yang berisi barang dan jasa tertentu dengan jumlah tertentu yang dibeli konsumen. Oke, jadi keranjang ini imajiner. Anggaplah basket ini suatu keranjang besar, kemudian ini isinya adalah barang dan jasa dan jenis tertentu dan jumlah tertentu yang dibeli oleh konsumen. Oke, jadi anggaplah basket ini adalah seperti ini. Dia mempunyai berupa basket dan di dalamnya itu jenis barang dan jasa tertentu. Oke, mungkin bisa berupa pakaian, mungkin barang elektronik, oke, mungkin makanan, mungkin minuman, atau apapun lah. Pokoknya ini ada keranjang imajiner dan dia berisi jenis, ingat ini isinya adalah jenis dan jumlah tertentu. Oke. Jadi sebelum menghitung IHK, sebelum menghitung inflasi, kita tentukan dulu basket ini. Keranjang, isinya jenis barang dan jasa tertentu dengan jumlah tertentu. Oke. Nah, kalau yang dilakukan oleh BPS ini menggunakan 835 jenis barang.
Oke. Di 90 kota yang digunakan oleh BPS. Jadi keranjangnya besar banget kan, karena memang konsumsi jenis barang yang dikonsumsi oleh masyarakat juga beraneka ragam. Ada 835 komoditas yang digunakan oleh BPS. Oke. Jadi itu yang pertama, kita tentukan dulu basketnya. Oke, setelah itu langkah yang kedua kita, ingat basket tadi adalah jenis barang dan jasanya dan jumlahnya berapa. Yang kedua adalah tentukan harga. Barang dan jasa, harga apa? Harga barang dan jasa dalam basket. Di tiap periode. Karena nanti kita akan menghitung indeks harga konsumen di periode tertentu ya. Jadi setiap periode kita menentukan tadi, basketnya akan selalu tetap, tetapi harga barangnya kan berbeda-beda. Nah, kita tentukan nih harga masing-masing barang tadi di setiap periode. Ini harganya berapa? Ini harganya berapa? Ini harganya berapa? Dan seterusnya. Sampai 835 tadi. Oke, di setiap periode kita tentukan. Oke, gitu ya. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah kita hitung nilai basket. Tiap periode. Oke. Nah, jadi ini kan sebenarnya akumulasi dari semuanya ini tadi. Ini berapa di setiap periode? Oke, misalnya ini di nilai basket untuk bulan November 2021 berapa sih? Kemudian nilai basket untuk Desember 2021 berapa sih? Karena BPS menggunakan konsep bulanan ya. Atau mungkin kalau menggunakan konsep lain mungkin ada yang menggunakan tahunan ya. Jadi kalau tahunan langsung aja basket tahun 2021 itu berapa misalnya. Basket tahun 2020 berapa misalnya. Ya. Tergantung periode yang kita gunakan. Apakah bulanan, apakah tahunan? Gitu ya, tergantung soalnya. Nah, itu langkah yang ketiga. Kita menghitung nih nilai basket tiap periode. Jadi kalau basket ini kan berarti kan ini merupakan sigma atau akumulasi dari Hi dikalikan dengan P gitu ya. Hi jumlah barang tadi, oke, jenis barang tadi, P adalah harga untuk masing-masing jenis tadi. Nah, ini kan harganya yang berubah-ubah nih di setiap periode. Oke. Makanya nilai basket setiap periode itu akan berbeda-beda. Itu langkah ketiga. Langkah yang keempat adalah kita menentukan tahun dasar. Dan hitung IHK. Oke, jadi kita perlu tahu dulu tahun dasar. Tahun dasar ini tahun referensi, tahun yang menjadi dasar untuk membandingkan sesuatu. Nah, kalau BPS untuk inflasi, ini tahun dasarnya adalah 2018. Ingat ya, kalau pertumbuhan ekonomi kemarin untuk dari perhitungan PDB real tahun dasarnya 2010, tetapi untuk inflasi BPS menggunakan tahun 2018, gitu ya. Nah, setelah itu kita menghitung IHK. Oke. Nah, IHK ini rumusnya adalah nilai basket periode tertentu dibagi dengan nilai basket
di tahun dasar. Dan kita kalikan dengan 100 karena biasanya IHK itu nilainya 100 untuk tahun dasar dan perkembangannya berarti nilainya lebih dari 100. Makanya kita kalikan dengan 100. Dan tidak dinyatakan dalam persen ya biasanya IHK. Oke, kita kalikan dengan 100 saja, bukan 100%. Oke, ini kita langkah yang keempat. Kita menghitung IHK seperti itu. Baru yang kelima, langkah yang kelima adalah kita hitung tingkat inflasi. Nah, Pi ini adalah IHK periode T. Oke. Dikurangi dengan IHK periode sebelumnya, T-1, dibagi dengan IHK periode sebelumnya, T-1, dan tingkat inflasi biasanya dinyatakan dalam persen, makanya kita kalikan dengan 100%. Inilah tingkat inflasi. Jadi urut-urutannya seperti itu untuk menghitung tingkat inflasi dari IHK. Sekali lagi, yang pertama kita menentukan basket. Yang kedua, basket ini sekali lagi adalah jenis barangnya apa, jumlahnya berapa. Yang kedua, kita menentukan harga masing-masing barang di setiap periode. Yang ketiga, kita menentukan nilai basket di setiap periode. Yang keempat, kita tentukan tahun dasar. Dan kita menghitung IHK, baru langkah yang terakhir kita bisa menghitung tingkat inflasi yang merupakan perkembangan dari indeks harga konsumen tadi. Sekarang kita latihan soal untuk menghitung IHK ini. Misalnya nih, negara X. Negara X ini hanya menghasilkan 3 jenis barang. Oke, yang pertama jenis barangnya adalah pemeriksaan mata. Oke, eye examination. Oke, yang kedua misalnya pizza. Oke, dan yang terakhir buku. Kemudian untuk menghitung inflasi menggunakan keranjang yang disusun dengan tahun dasar 1999. Oke, jadi ini adalah tahun dasar, base year. Nah, pada tahun dasar ini kan ada jumlah keranjang, jumlah jenis barang tertentu di tahun dasar, dan ada harga. Misalnya untuk eye examination ada 1 unit, pizza ada 20 unit, books ada 20 unit, dan harganya masing-masing adalah $50, $10, dan $25. Oke. Kemudian di tahun 2016 harganya berubah, demikian juga tahun 2017. Oke, harganya misalnya menjadi 100 nih. Sedangkan 2017 85 untuk eye examination. Untuk pizza 15 tahun 2016 dan 14 tahun 2017. Untuk books 25 dan menjadi 27,5 misalnya di tahun 2017. Nah, pertanyaannya adalah berapa IHK tahun 2016, IHK tahun 2017, dan IHK dan inflasi, tingkat inflasi tahun 2017. Itu pertanyaannya. Nah, kita akan menjawab ini dengan menggunakan pendekatan tadi. Pendekatan bagaimana kita mengukur tingkat inflasi dari IHK. Ada beberapa langkah tadi. Langkah yang pertama adalah kita menentukan basketnya. Nah, berarti ini basketnya. Basket tadi adalah jenis barang dan jumlahnya. Jadi basketnya ada 3 jenis barang dengan jumlah 1 unit, 20 unit, dan 20 unit ini. Nah, inilah basketnya. Nah, harga sudah kita ketahui, dan kita ke langkah yang ketiga, kita menghitung basket untuk setiap periode. Oke, berarti kita menghitung basket periode 99, 2016, dan 2017. Ini adalah nilai basket tahun 99. Oke.
Nilai basket tahun 99 merupakan akumulasi dari H dikalikan dengan P. Maka ya akumulasi dari masing-masing jenis barang tadi. Yang pertama adalah I examination. Jumlahnya 1, harganya 50. Oke. 1 dikalikan 50, ini untuk I examination. 20 kali 10 itu adalah 20 quantity dari pizza dikalikan dengan harganya 10, dan 20 kali 25 ini adalah untuk buku, 20 unit harganya 25. 750 itulah nilai basket tahun 99. Untuk nilai basket tahun 2016 sama, unitnya sama. Kita lihat unitnya selalu sama. Oke, 1 unit, 20 unit, dan 20 unit. Tetapi yang membedakan adalah harganya. Oke, harganya menjadi 100, 15, dan 25. Sehingga nilai basket tahun 2016 adalah 900. Dan nilai basket tahun 2017 ini masih sama, 1 unit, 20 unit, dan 20 unit. Nilainya menjadi 915. Inilah nilai basket untuk tiap periode. Sekarang kita ke langkah yang keempat. Kita tentukan tahun dasar. Sudah ada di soal, tahun dasarnya adalah 99. Dan nilai IHK-nya. Oke, berarti kita menghitung nih nilai IHK. Pertama kita hitung dulu nilai IHK tahun 2016 dengan tahun dasar 99. IHK tahun 2016 berarti perbandingan nilai basket tahun 2016 dengan nilai basket di tahun dasar tahun 99 dikalikan dengan 100. Ingat ya, ini bukan persen ya. IHK ini satuannya bukan persen. Jadi kita kalikan dengan 100 saja. IHK 100 berarti ini adalah IHK di tahun dasar. Oke. Basket di tahun 2016 tadi adalah 900, basket tahun 99 750, perbandingannya 1,2 kita kalikan dengan 100, IHK tahun 2016 adalah 120. Dan IHK tahun 2017 adalah basket 2017 dibagi dengan basket 99, IHK-nya adalah 122. Dari kedua ini kita bisa menghitung tingkat inflasinya, perkembangan IHK tahun 2017. Jadi tingkat inflasi 2017 berarti kita membandingkan dengan IHK tahun sebelumnya. Jadi IHK tahun 2017 dikurangi IHK tahun 2016 dibagi IHK tahun 2016 kita kalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 1,67%. Inilah tingkat inflasi di tahun 2017. Oke, sekarang kita sebelum kita melangkah ke selanjutnya, kita kenali dulu deh terminologi tingkat inflasi yang digunakan oleh BPS. Oke, karena ini penting. Oke. Terminologi inflasi BPS. Nah, tingkat inflasi yang dihitung oleh BPS ini ada berbagai macam. Yang pertama adalah inflasi bulanan. Jadi biasanya memang BPS itu menghitung bulanan ya, biasanya menghitung secara bulanan. Jadi berapa tingkat inflasi bulan November 2021, berapa tingkat inflasi bulan Desember 2021. Berarti yang terakhir dihitung oleh BPS adalah tingkat inflasi November 2021 karena Desember belum selesai ya saat ini ya. Jadi kalau inflasi bulanan ini berarti IHK bulan tersebut dibandingkan dengan IHK bulan sebelumnya. Jadi kalau tingkat inflasi bulan November 2021 berarti IHK 2021 dibandingkan dengan IHK bulan sebelumnya. Oke. Atau sebenarnya kalau rumusnya ini adalah IHK bulan tersebut dikurangi dengan IHK bulan sebelumnya dibagi dengan IHK bulan sebelumnya dikalikan dengan 100% gitu ya. Tapi ini
Oke deh, saya tulis saja rumusnya daripada nanti bingung. Berarti ini adalah IHK bulan tersebut dikurangi dengan IHK bulan sebelumnya dibagi dengan IHK bulan sebelumnya kita kalikan dengan 100%. Ini adalah terminologi yang pertama, inflasi bulanan. Terminologi yang kedua adalah inflasi year on year. Year on year. Oke. Kalau inflasi year on year, oke, ini berarti rumusnya adalah IHK bulan tersebut dikurangi dengan IHK bulan yang sama tahun sebelumnya dibagi dengan IHK bulan yang sama tahun sebelumnya kita kalikan dengan 100%. Oke, itu ya. Jadi ada berbagai macam nih penghitungan inflasi yang dilakukan oleh BPS. Yang ketiga, kita sebut dengan inflasi tahun kalender. Nah, kalau ini berarti rumusnya adalah IHK bulan tersebut dikurangi dengan IHK bulan Desember tahun sebelumnya dibagi dengan IHK bulan Desember tahun sebelumnya dikalikan dengan 100%. Oke, gitu ya. Itu terminologi inflasi yang digunakan oleh BPS. Jadi kalau kalian mendengar inflasi bulanan, inflasi year on year, inflasi tahun kalender, ya kalian tahu ini. Ya, kalian tahu ini. Oke, jadi seperti itu terminologi inflasi yang digunakan oleh BPS. Demikian juga untuk terminologi pertumbuhan ekonomi ya. Kemarin kita sudah membahasnya di slide. Oke. Terminologi pertumbuhan ekonomi. BPS itu ada istilahnya adalah yang pertama adalah quarter to quarter, he to he. Yang kedua adalah year on year. Dan yang ketiga adalah kumulatif to kumulatif, C to C. Jadi ini adalah dari kumulatif terminologinya. Ini adalah quarter. Dan Y di sini maksudnya adalah year. Nah, apa itu pertumbuhan ekonomi quarter to quarter? Ini berarti kita itu membandingkan PDB real kuartal tersebut kita bandingkan dengan PDB real kuartal sebelumnya. Nah, ini kuartal itu 3 bulanan ya, karena memang BPS menghitung pertumbuhan ekonomi dan PDB itu setiap 3 bulan sekali.
Oke, jadi ini PDB real kuartal tersebut dibandingkan dengan PDB real kuartal sebelumnya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi H2H, maka ini rumusnya adalah, jadi growth-nya, pertumbuhan ekonominya, ini adalah PDB real kuartal tersebut dikurangi dengan PDB real kuartal sebelumnya dibagi dengan PDB real kuartal sebelumnya dikalikan dengan 100%. Oke, gitu ya. Ini H2H. Jadi kalau perbandingan nanti rumusnya seperti ini. Saya sekarang bicara perbandingannya aja deh. Tapi rumusnya nanti mengikuti. Kalau year on year berarti ini PDB real kuartal tersebut kita bandingkan nih dengan PDB real kuartal yang sama tahun sebelumnya. Kalau kumulatif berarti ini adalah PDB real sampai dengan kuartal tersebut. Jadi ini akumulasi PDB dari awal tahun sampai dengan kuartal tersebut. Jadi kalau kuartal ketiga berarti PDB kuartal 1 tambah 2 tambah 3. Kita pada periode tersebut kita bandingkan dengan PDB real sama sampai dengan ya akumulasi. Ini sama, ini akumulasi sampai dengan kuartal yang sama tapi tahun sebelumnya. Oke, gitu ya. Itu perbedaan penghitungan BPS untuk menghitung ini. Jadi ada kalau untuk inflasi ada inflasi bulanan, ada inflasi year on year, dan ada inflasi tahun kalender. Kalau untuk pertumbuhan ekonomi ada pertumbuhan ekonomi H2H, pertumbuhan ekonomi Y on Y, dan ada pertumbuhan ekonomi C to C, kumulatif to kumulatif. Jadi seperti itu terminologi yang digunakan oleh BPS. Oke, sekarang kita akan membandingkan nih. Kita akan membandingkan bagaimana sih tingkat inflasi yang dihitung dengan IHK dengan tingkat inflasi yang dihitung dengan PDB deflator. Itu bedanya apa? Oke, jadi beda tingkat inflasi yang dihitung dengan PDB deflator dengan yang dihitung dengan IHK. Oke, sebelumnya kita telah membahas ya bahwa sekali lagi bahwa PDB deflator itu bisa dihitung dengan menggunakan dengan menggunakan ini, dua hal ini. Bisa PDB deflator, bisa dengan IHK. Inflasi bisa dihitung dengan PDB deflator atau IHK. Tetapi keduanya akan menghasilkan nilai yang berbeda. Oke, perbedaannya apa penghitungan inflasi dengan kedua hal ini? Yang pertama, perbedaannya adalah PDB deflator ini mencakup semua jenis barang. Sedangkan IHK hanya barang yang dikonsumsi rumah tangga. Oke. Tadi kita telah mempelajari ya IHK.
BPS melakukan survei di dalam sebuah pasar untuk mengecek perkembangan harga yang untuk barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya, yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Sedangkan PDB, deflator, karena ini dari PDB, maka ini semua jenis barang, baik yang dikonsumsi masyarakat, dikonsumsi oleh perusahaan, dikonsumsi oleh pemerintah ataupun masyarakat luar negeri. Karena itu definisi dari PDB, ya. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, PDB deflator itu menggunakan basket yang tetap. Sedangkan IHK menggunakan kebalik ya. Kalau PDB deflator ini menggunakan basket yang berubah-ubah. Sedangkan IHK menggunakan basket yang tetap. Tadi, saat kita menghitung tingkat inflasi dengan menggunakan IHK tadi, kita kan mengasumsikan bahwa basketnya itu tetap. Jenis barangnya itu tetap. Jumlahnya itu juga tetap. Sedangkan PDB itu kan setiap tahun itu barang yang diproduksi itu akan berubah, jumlahnya juga akan berubah. Jadi seolah-olah menggunakan basket yang berubah-ubah. Itu bedanya. Sehingga nilainya nanti di antara keduanya juga akan berbeda. Yang ketiga, perbedaannya adalah PDB deflator hanya PDB deflator itu untuk barang. PDB deflator ini hanya untuk barang yang diproduksi domestik. Sedangkan IHK itu untuk semua barang baik domestik maupun produksi luar negeri. PDB deflator, kita telah menggunakan konsep dari PDB, bahwa PDB itu adalah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh semua unit usaha di dalam sebuah negara untuk periode tertentu. Konsepnya adalah di dalam sebuah negara, domestik, hanya untuk barang-barang yang diproduksi oleh domestik. Sedangkan indeks harga konsumen itu yang penting dikonsumsi oleh rumah tangga, baik itu barang domestik maupun dari impor, gitu ya, nggak peduli. Itu perbedaan di antara keduanya. Sehingga sekali lagi akan menghasilkan tingkat inflasi yang berbeda di antara keduanya. Walaupun sekali lagi yang umum digunakan adalah menggunakan IHK, gitu ya. Sekarang kita bahas tentang kelemahan. Walaupun yang sering digunakan adalah tingkat inflasi menggunakan IHK, tetapi ada kelemahan nih IHK dalam mengukur tingkat inflasi. Yang pertama, ada yang kita sebut dengan substitution bias. Substitution bias itu seperti ini. Kita kan mengasumsikan bahwa IHK itu menggunakan basket tertentu, jenis barang, dan jumlahnya itu tetap. Padahal mungkin saja jumlahnya itu berbeda. Jumlah dalam basket itu bisa berbeda tiap tahun. Kenapa setiap periode itu berbeda? Karena ada yang kita sebut dengan
substitution effect. Saat harga sebuah barang itu mahal, maka kita akan men-switch konsumsi kita dari barang tersebut ke barang lain yang sifatnya adalah substitusi yang harganya lebih murah. Sehingga apa? Sehingga jumlahnya yang kita konsumsi akan berbeda-beda karena adanya substitution effect tadi. Inilah substitution bias kalau kita menggunakan IHK. Yang kedua, ini kita sebut dengan increasing quality bias. Ini artinya adalah bahwa kenaikan harga terjadi mungkin karena kualitasnya naik. Saat kita menggunakan IHK, kita kan mengasumsikan bahwa basketnya tetap, kualitasnya juga tetap. Jadi kenaikan nilai basket menunjukkan kenaikan harga, bukan kenaikan kualitas. Kualitasnya dianggap tetap. Padahal mungkin saja kenaikan harga karena memang kualitasnya berbeda, kualitasnya naik. Yang ini yang tidak terpotret dalam IHK. Kita sebut dengan increasing quality bias. Yang ketiga adalah new product bias. Oke. Ini berarti jenis barangnya dalam basket mungkin berubah. Oke, ingat IHK mengasumsikan basketnya tetap. Padahal mungkin saja ada produk baru yang dikonsumsi oleh masyarakat yang belum terpotret oleh IHK tadi. Sebelum kita mengubah tahun dasar dan mengubah keranjang, ya, new product tidak akan terpotret di dalam IHK. Yang keempat kita sebut sebagai outlet bias. Outlet bias ini artinya adalah mungkin ada pergeseran cara orang untuk berbelanja. Jadi ada pergeseran cara orang berbelanja. Ingat tadi konsep dari IHK tadi. IHK tadi dari survei, dan biasanya survei dilakukan di pasar untuk melihat perkembangan harga. Nah, padahal mungkin saja terjadi pergeseran orang berbelanja. Misalnya saat ini orang cenderung belanja online dibandingkan ke pasar tradisional, sehingga harga yang terpotret itu mungkin tidak mencerminkan yang sesungguhnya karena adanya pergeseran cara orang berbelanja tadi. Ini yang kita sebut sebagai outlet bias, gitu ya. Nah, yang terakhir kita akan mengenalkan dampak inflasi ke tingkat bunga deh. Oke. Di dalam perekonomian itu ada hubungan antara tingkat bunga real dengan tingkat bunga nominal. Hubungannya adalah bahwa tingkat bunga real ini adalah tingkat bunga nominal dikurangi dengan tingkat inflasi. Oke. Jadi ini adalah tingkat bunga real. Ini adalah tingkat bunga nominal. Tingkat bunga nominal ini adalah tingkat bunga yang sering kita dengar di bank, untuk obligasi, dan seterusnya. Itu tingkat bunga nominal. Oke. Dan tingkat bunga real ini sekali lagi adalah tingkat bunga nominal dikurangi dengan tingkat inflasi. Dan di sini ada yang kita sebut sebagai Fisher effect. Fisher effect ini apa? Ini menunjukkan bahwa kecenderungan tingkat bunga nominal itu akan naik atau tinggi saat tingkat inflasi tinggi, gitu ya. Jadi saat tingkat inflasi tinggi, tingkat suku bunga nominal itu cenderung akan naik. Untuk apa? Untuk mempertahankan
nilai R tadi atau tingkat bunga real tadi gitu ya. Jadi saat tingkat inflasi tinggi, tingkat suku bunga nominal cenderung akan tinggi juga untuk mempertahankan R tadi gitu ya. Oke, itulah beberapa hal yang kita bahas terkait dengan inflasi, indeks harga konsumen. Walaupun nggak hanya indeks harga konsumen ya, indeks harga itu ada yang kita sebut sebagai indeks harga produsen. Oke. Atau producer price index. Ini menunjukkan perubahan harga atas basket yang isinya adalah barang-barang yang dibeli oleh produsen gitu ya. Tapi secara umum tadi bahwa penghitungan tingkat inflasi biasanya menggunakan indeks harga konsumen. Oke, selamat belajar.